Pemirsa masih di IDX Season Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Chris Aprilioni terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya berasal dari sektor yang berbeda ini. Tidak ada saham-saham big cap yang direkomendasikan, di antaranya dari saham berbasis CPO, LSIP. Tampaknya dilirik dan masuk ke dalam satu saham pilihan direkomendasikan buy LSIP dengan supportnya di 1000 dengan resistennya di 1340. Dari properti juga direkomendasikan buy ada BSDE di mana saham-saham properti cenderung menguat dalam beberapa hari perdagangan terakhir dengan supportnya untuk BSDE di 1060 hingga 1240. Dari retail ada ACES yang beberapa waktu lalu kembali menyentuh di atas level 700-an. Support yang direkomendasikan di 670, resistennya hingga 780 dan masih direkomendasikan buy. Sementara dari poultry ada Java juga direkomendasikan buy di 1300 hingga 1560. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada LSIP, BSDE, ACES dan juga Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan branch manager jasa utama Kapital Sekuritas. Pak Chris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada LSIP, saham-saham berbasis CPO. Tapi sebelum kita mengulas dari emiten atau saham LSIP-nya, Pak Chris, dari sisi sektornya terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham berbasis CPO kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga komoditasnya sampai sejauh ini? Ya, kalau kita perhatikan memang ketika harga CPO yang naik beberapa tahun lalu, cenderung harga saham CPO sendiri tidak mengikuti ya, tidak meningkat secara signifikan seperti kemarin harga batu bara naik, harga saham-saham coal-nya juga naik gitu. Nah, tetapi biasanya fase bullish CPO itu di semester kedua sampai kuartal pertama awal tahun gitu ya, karena sebentar lagi nanti akan ada hari raya Diwali gitu, lalu ada tahun baru, lalu nanti ada Imlek gitu ya. Nah, ini biasanya akan memicu peningkatan penjualan SCPO itu sendiri gitu. Jadi kita melihat kemungkinan saham CPO dengan mulai terlihat ada peningkatan secara jangka pendek ini mungkin akan cukup dapat berlangsung sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Potensi El Nino seperti apa, Pak, kontribusinya? Oh ya, El Nino sendiri juga kemungkinan besar tentu akan membuat harga CPO yang cenderung tinggi ya akibat dari kemarau yang berkepanjangan. Ini juga dapat menjadi, ya kita perhatikan dua hal ya, karena produksi yang menurun di mana harganya meningkat gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan untuk di Indonesia sendiri, El Nino harusnya itu dapat dipertahankan karena kita masih bisa ekspor keluar. Oke, kita akan ulas secara teknikal sehingga LSIP masuk ke dalam saham pilihan Anda direkomendasikan buy, Pak Chris. Ya, LSIP sendiri kalau diperhatikan ini sudah break area resistance-nya kemarin di 1060 terakhir gitu ya, dengan masuk ke dalam fase penguatan, volume yang kembali meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa bulan yang lalu gitu. Dan secara MACD juga udah berada di atas 0, stokastik juga masih mengarah ke atas. Ini masih merupakan hal yang menarik ya untuk kita bisa perhatikan LSIP di mungkin beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan. Baik, secara year to date tampaknya LSIP mencoba untuk kembali bangkit. Pak Chris sempat menyentuh di harga 900-an, terutama di perdagangan Mei dan Juni. Posisi saat ini sudah comeback kembali di 1000, di atas 1000-an, Pak Chris. Betul. Nah, kalau kita lihat dari year to date sendiri mungkin sudah menguat sekitar 12-13% ya. Jadi ini menurut saya masih tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kenaikan yang lain gitu. Jadi dengan harga CPO yang harusnya masih cenderung tinggi dan kembali mulai menguat kembali, ini harusnya masih bisa mendapatkan penguatan yang lebih tinggi. Baik, penutupan hari ini di 1095, sementara rekomendasi untuk buy dari LSIP ada di 1000, kemudian resisten terdekat ada di 1340. Kita bergeser ke saham pilihan kedua dari properti untuk BSDE, Pak Chris, Anda juga rekomendasikan buy? Ya, BSD juga cukup menarik karena seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan tingkat suku bunga akan cenderung stuck di area atas dan kecenderungan untuk kembali meningkat itu cenderung kecil. Jadi dengan kondisi seperti ini,
BSDE masih dapat menjual propertinya dengan cukup baik ya, dengan terlihat pendapatannya kembali mulai meningkat seperti itu. Dan secara tren juga sudah mulai uptrend walaupun short term-nya berada pada area sideways, tetapi ya mungkin dengan menurunnya tingkat inflasi, suku bunga yang sudah ada kejelasan untuk tidak naik terlalu agresif, ini justru dapat memberikan kontribusi positif ya untuk properti. Baik, tadi sudah Anda sampaikan ini untuk BSDE resisten hingga 1.240. Ini target jangka pendek atau jangka menengah, Pak Kris? Mungkin range 1 sampai 3 bulan ya. Oke, dengan resisten di 1.240, dengan supportnya di 1.060, hari ini BSDE ditutup di 1.095. Kita bergeser ke sampel yang ketiga dari retail, ada ACES. Ini juga cukup menarik, Pak Kris. Setelah sekian lama, ACES tampaknya sudah berhasil kembali menembus di atas level 700-an, Pak. Betul, ACES dengan penurunan yang turun sudah dari 1.800 ya, turun sampai ke area 400, sekarang sudah mulai masuk ke area fase uptrend kembali, sudah berada pada area 700, dengan ya seperti biasa akhir tahun bonus mulai keluar, lalu akan mempercantik rumah, biasanya kita harapkan penjualan di ACES mulai kembali meningkat dan dapat menjadi sentimen positif untuk harga sahamnya juga. Penguatan yang terjadi didukung dari sisi volume tidak, Pak? Ya, kalau kita perhatikan volumenya juga meningkat ya dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir, apalagi waktu harganya cenderung turun dari harga 1.000 ke 400 dan sekarang sudah mulai ramai ya. Baik, dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan karena sebelumnya rata-rata lebih dominan bergerak di harga 400-an begitu. Dari sisi polanya, Pak Kris, dengan penguatan yang signifikan terjadi di 2 bulan terakhir untuk ACES. Penguatan yang terjadi kalau kita lihat ya ini jelas ya fasenya uptrend ya. Dengan terakhir ini mungkin ada pola cup with handle ya. Kalau kita lihat dari pola cup with handle sendiri, kemungkinan target secara short term untuk cup with handle sendiri di area 765. Baik. Untuk ACES, kita bergeser ke sampel yang terakhir dari poultry, ada Java, di mana penutupan hari ini flat di 13.55. Biasanya Java dan Cepit ini tidak bisa dipisahkan seperti NKW dan Tekim, tapi dari sisi teknikal, apa sebenarnya yang keunggulan Java, Pak, sehingga masuk ke dalam salah satu sampel yang Anda? Ya, Java sebenarnya mirip ya dengan Cepin, pergerakannya kita lihat kurang lebih tidak terlalu berbeda jauh gitu. Cuma mengapa Java secara technically Java pergerakannya lebih volatil dibandingkan Cepin itu, dan kalau kita perhatikan Java sendiri secara volume hariannya juga lebih besar ya dibandingkan Cepin. Mungkin karena harga Cepin lebih besar, jadi secara lot mungkin terlihatnya lebih sedikit seperti itu. Jadi untuk trading tentu kita akan memilih perusahaan yang lebih volatil dibandingkan dengan yang tidak terlalu volatil seperti itu. Oke, support yang bisa diperhatikan di 1.300 hingga 1560 dan juga direkomendasikan buy. Ada LSIP, BSDE, ACES dan juga Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita akan jeda terlebih dahulu di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk, kita masih sisa satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk. Yang pertama langsung saja Bapak Robert dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Harta, Pak, HRTA, Harta Dinata Abadi Tbk. Baru ingin masuk ini. Direkomendasikan tidak, Pak? Oke, kalau baru ingin masuk ini berada pada area resistance ya. Jadi better tunggu terlebih dahulu antara close di atas 460 baru entry, atau nunggu di dekat area support di sekitar area 400 awal ya, 400 sampai 420. Oke, ada dua pilihan begitu ya Pak. Break Betul. dulu di atas 460 atau ambil di bawah di level 400-an ini. Nah, kalau posisi saat ini 456, lebih dekat ke 460 ini. Ketika level tersebut ditembus dan Bapak Robert Surabaya masuk, target jualnya di harga berapa? Ya, kalau bisa close di atas 460, kita harapkan dia bisa ke area 496 ya. Oke.
Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Alan dari Provinsi Riau ini. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham PTBA, Pak. Analisis Anda hari ini PTBA kembali tertekan? Ya, PTBA sendiri kalau diperhatikan kemarin dari Mei hingga Juni itu mengalami kenaikan. Kalau saya rasa ini kenaikannya hanya ini ya, dead cat bounce ya, karena harga call-nya juga masih berada pada area 100 gitu. Mungkin ketika harga call masih di area 100 sampai 120 itu masih oke. Mungkin akan cenderung sideways aja, tapi hati-hati jika harga call-nya sudah menembus di bawah harga 100, harusnya PTBA dapat kembali turun, bahkan mungkin lebih rendah daripada low kemarin di area 2000. Baik, selanjutnya ada Ibu Lisa dari Medan, Sumatera Utara menanyakan saham MDKA, Pak Kris. Sudah ambil posisi di 3370, Pak, untuk MDKA. Penutupan hari ini di 3350, nyangkut sepertinya. Untuk jangka pendek masih bisa naik di atas 3370 tidak, Pak? Kalau tujuannya untuk jangka pendek, prefer sih mungkin MDKA ini berada pada area basic material, bisa switch ke basic material seperti INKP atau TKIM yang jauh lebih menarik ya pergerakannya dibandingkan MDKA. Jadi mumpung belum terlalu jauh, ya better sih bisa switch. Karena kalau dilihat ini berada pada area resistance 3410 dengan target penurunan itu justru kalau saya lihatnya lebih ke area turunnya ini 3150. Baik, selanjutnya ada Bapak Abdul dari Tulungagung. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis saham untuk MTEL, Pak, Daya Mitra Telekomunikasi. Apakah memang confirm dalam kondisi downtrend? Kapan disarankan untuk bisa cicil beli? Untuk MTEL sendiri kita cenderungnya ini kan perusahaan dengan market kapitalisasi yang cukup besar. Tentu faktor fundamental sangat berperan signifikan di sini. Ya kita akan melihat dari sisi terutama dividennya sebesar apa seperti itu. Dan kalau diperhatikan memang ini masuk ke dalam fase turun, tetapi short term ini berada pada area sideways ya. Jadi kalau memang mau di trading pun ya trading area short term di area 660 sampai di area 690. Oke, selanjutnya ada Bapak Aji dari Jakarta Barat menanyakan saham ERA, Pak Kris. Setelah ex-date akankah rebound di level 475? Ambil posisi di 493, Pak. ERA ya, dan kalau saya lihat kalau ERA sendiri ex-date-nya mungkin akan cenderung sideways terlebih dahulu ya, kembali pada area sideways-nya. Sekarang pun masih pada area sideways-nya, jadi kalau ditanya mungkin akan rebound, iya, tapi tidak dalam waktu dekat. Oke, selanjutnya terakhir ada Wijang dari Riau menanyakan saham pendatang baru yang baru IPO ini, Sarana Mitra Luas Tbk, SMIL, Pak. Secara fundamental, Pak, apakah layak dikoleksi untuk jangka panjang? Singkat saja, Pak Kris. Secara fundamental kita masih belum bisa lihat ya, karena secara laporan terakhir di bukunya saja PR-nya 16, PBV 3 kali. Ini menurut saya masih cukup area yang cukup tinggi ya. Tapi karena ini baru IPO, kita lebih baik memantau at least 1 tahun terlebih dahulu. Kalau memang mau masuk, jaga area teknikalnya, support di area 136. Perhatikan area ini. Baik, penutupan hari ini di 144 menguat di 3,60%. Secara dominan lebih cenderung bergerak di zona merah. Waktu kita cukup terbatas, Pak Kris. Pembahasan untuk Bapak Wijang di Riau tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu di program yang diperagakan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Finance Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya Dewi San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.